Oke, siap-siap. Kali ini kita akan menarik tirai yang menutupi sebuah dunia tersembunyi. Sebuah dunia yang katanya penuh dengan simbol rahasia, kekuasaan tak terlihat, dan nama-nama yang cuma dibisikin di balik bayangan. Kita akan bongkar semuanya di sini. Yap, Anda enggak salah dengar. Katanya sih kita pegang daftarnya. Tokoh-tokoh yang mungkin Anda kenal, sering lihat di TV, atau bahkan Anda kagumi. Ternyata disebut-sebut sebagai bagian dari konspirasi global terbesar. Jangan kemana-mana, karena pengungkapan besarnya akan segera datang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengungkap elit global. Sekarang, saatnya kita sebutkan nama-nama mereka. Orang-orang yang dituduh sebagai dalang rahasia di balik layar. Ini dia nama-namanya. Menurut sumber yang kita bedah ya, ada Dr. Yuhsan, seorang ilmuwan, Ahmad Dhani, musisi ternama, lalu ada Mongol Stress, komedian, yang konon katanya loh ya, ngebocorin rahasia gereja setan. Dan bahkan sampai ke Ditku Bisa, seorang influencer. Mereka semua dituduh jadi bagian dari Illuminati. Eits, tunggu sebentar. Sebelum kita ke bawah suasana, coba deh kita berhenti sejenak dan berpikir. Daripada cuma nelan mentah-mentah informasi ini, yuk kita pakai nalar kritis kita. Pertanyaan ini, jujur, jauh lebih penting daripada daftar nama tadi. Siapa sih yang menuduh dan siapa yang dituduh? Nah, kita masuk bagian kedua, yang tertuduh versus sang penuduh. Mari kita bedah kedua sisi ini, karena disinilah pola menariknya mulai kelihatan. Coba perhatikan polanya deh. Di satu sisi, orang-orang yang dituduh sebagai elit global tuh hampir selalu orang sukses, pintar, dan punya kontribusi. Nah, di sisi lain, mereka yang paling kenceng nyebarin teori ini seringkali adalah orang-orang yang merasa kalah, gagal, atau merasa tertinggal. Ini kayaknya bukan kebetulan ya. Nah, jadi begini teori konspirasi itu seringnya bukan soal mengungkap kebenaran, tapi lebih kayak pelipur lara psikologis, semacam cara buat menghibur diri pas kita lagi gagal, ya kan? Jauh lebih gampang nyalahin Illuminati atas masalah hidup kita daripada introspeksi dan ngaca. Jadi ini tuh cuma dalih, bukan jawaban. Sekarang, gimana kalau ceritanya kita balik? Gimana kalau Illuminati itu sebetulnya bukan penjahatnya? Gimana kalau justru mereka adalah korban dari sebuah kampanye fitnah besar-besaran yang udah berlangsung ratusan tahun? Yuk kita lihat sejarahnya sebentar. Illuminati yang asli itu adalah sekelompok ilmuwan di era pencerahan. Mereka ini ngajarin soal nalar dan sains yang tentu aja nabrak otoritas gereja pada zaman itu. Nah, karena nggak bisa ngelawan pakai argumen, cara paling gampang ya pakai fitnah. Tuduh aja mereka sebagai pemuja setan. Dan cerita fitnah inilah yang sayangnya diwariskan turun-temurun sampai sekarang. Oke, bagian 4, membedah simbol. Sekarang kita akan masuk ke jantung misinformasinya, simbol-simbol yang sering banget disalahartikan. Kita bakal bedah habis mitos dan fakta di baliknya. Kita mulai dari yang paling ikonik, mata satu dalam segitiga. Wah, ini sering banget dituduh simbol Dajjal atau Antikristus. Faktanya, ini adalah simbol Kristiani kuno yang melambangkan Tuhan yang Maha Melihat dalam konsep Trinitas. Ironis banget kan? Simbol ketuhanan malah difitnah jadi simbol setan. Lanjut, piramida. Sering dianggap sebagai simbol struktur kontrol yang jahat, kenyataannya. Buat orang Mesir kuno, ini tuh simbol cahaya dan kasih sayang dari Dewa Matahari Ra. Nah, ini contoh klasik gimana simbol suci dari satu budaya bisa diartikan jadi sesuatu yang jahat oleh budaya lain yang nggak paham. Nah, yang ini mungkin paling bikin kaget. Salib terbalik. Sekarang kan identik banget sama satanisme. Tapi, tahu nggak sih kalau ini aslinya adalah simbol suci Katolik? Ini melambangkan kerendahan hati Santo Petrus yang merasa nggak layak disalib dengan cara yang sama seperti Yesus. Bayangin, simbol pengabdian yang luar biasa dipelintir jadi simbol kebencian. Proses distorsi ini juga bisa mengubah nama suci jadi simbol kejahatan. Semuanya berawal dari kesalahpahaman di tengah-tengah konflik. Jadi, poin pentingnya adalah Baphomet itu bukanlah nama iblis. Menurut sumber ini, itu adalah hasil salah dengar nama Muhammad oleh tentara perang salib dengan aksen mereka. Ya, mereka mikirnya apapun yang disembah musuh itu pasti iblis. Jadilah mereka menciptakan sosok iblis dari nama nabi musuh mereka. Sebuah penghinaan historis yang tragisnya masih dipercaya banyak orang sampai hari ini. Ini dia. Angkanya. Angka binatang. Angka setan. Mungkin angka paling terkenal sedunia. Tapi, apa sih sebenarnya makna di baliknya? Apa benar ini nomor teleponnya neraka? Ternyata, nggak ada hubungannya sama sekali dengan setan. Ada dua kemungkinan asal-usulnya nih. Pertama, ini adalah kode sandi dalam Alkitab untuk Kaisar Romawi Nero yang super kejam. Kedua, ini justru angka suci dalam peradaban Mesopotamia kuno yang jadi dasar perhitungan waktu kita. Lagi-lagi,
Sesuatu yang sakral buat satu budaya dianggap jahat oleh budaya setelahnya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Tantangan untuk berpikir. Mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal simbol, tapi soal cara kita berpikir. Jadi ini dia intinya, teori konspirasi itu lebih sering jadi cerminan dari penganutnya sendiri. Orang yang mentalnya kuat kalau gagal bakal nanya, oke, apa yang salah dari diri gue? Apa yang bisa diperbaiki? Tapi orang yang lebih lemah akan bertanya, siapa nih yang bisa gue salahin? Saya akan tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia yang banjir informasi kayak sekarang, kemampuan berpikir kritis itu adalah kekuatan super kita. Karena saat Anda berhenti bertanya, Anda sebenarnya sedang menyerahkan kendali pikiran Anda ke orang lain. Coba, pikirkanlah itu.